Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Fitriani Setiawan dengan NPM 18 12 10 45 dari Prodi Sistem Informasi Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang beberapa materi, di antaranya yang pertama clustering Cummins, yang kedua adalah naive Bayes, dan yang terakhir adalah association rule a priori algoritma. Saya akan mulai dengan penjelasan yang pertama, yaitu clustering Cummins. Nah, yang pertama itu clustering Cummins. Clustering atau analisis cluster adalah suatu proses pembentukan kelompok data dari himpunan data yang tidak diketahui kelompok-kelompok atau sekelas-kelasnya. Proses ini menentukan data-data termasuk ke dalam cluster yang mana. Bisa dibilang, cluster ini merupakan suatu proses untuk mengetahui kelas-kelas atau taksonomi atau botryologi atau analisis topologi dari data-data yang ada. Dilihat dari kacamata data mining, clustering bukanlah suatu proses klasifikasi, karena di dalam proses klasifikasi data dikelompokkan ke dalam kelas-kelas yang telah diketahui sebelumnya. Di sini adalah teknik-teknik pengklasteran, salah satunya di mana ada Cummins, metode Cummins itu sendiri. Lalu ada model cluster terbobot atau ada EM, yaitu expectation maximization, spectral clustering, cluster hierarki aglomeratif, kemiripan dan ketidakmiripan, dendrogram, Fuzzy Cummins, neural network clustering, genetic algorithm. Baik, di sini adalah algoritma Cummins, di mana merupakan model centroid. Model centroid adalah model yang menggunakan centroid untuk membuat clustering. Centroid ini adalah titik tengah suatu clustering. Centroid berupa nilai. Centroid ini juga digunakan untuk menghitung jarak suatu objek data terhadap centroid. Bisa kita lihat di sini terdapat alurnya, di mana yang pertama itu menentukan banyak cluster, setelah itu menentukan titik tengahnya atau centroid itu sendiri, lalu ada relasi apabila centroidnya berubah, maka hitung jarak data dari centroid akan berlanjut. Apabila tidak, maka centroidnya sudah selesai. Selain itu, mengelompokkan data berdasarkan jarak, lalu kembali lagi menentukan centroid atau titik tengahnya kembali. Di sini saya memiliki suatu tabel di mana ini adalah terdapat data sumber dengan ada dua nilai, yaitu A dan B. Ada record pertama yaitu 111, yang kedua ada 221, yang ketiga ada 343, dan yang terakhir ada 454. Ini akan membentuk suatu titik menentukan apakah sampel data pusat itu termasuk kepada klaster mana, yang sampel kedua itu akan masuk ke sampel data mana, yang ketiga akan masuk ke mana, dan yang keempat pun akan masuk ke klaster yang mana. Maka yang dilakukan yang pertama adalah tentukan banyaknya klaster adalah dua yang akan dibuat. Banyaknya klaster itu harus lebih kecil daripada banyaknya data. Yang kedua adalah tentukan centroid setiap klaster. Tentukan centroid awal atau initial centroid, banyak metode yang dapat digunakan. Tetapi di sini kita akan menggunakan metode yang digunakan dalam pengambilan data dari data sumber tadi, secara acak ataupun random. Sel yang berwarna kuning di tabel 1 tadi akan kita menjadikan
suatu contoh pada kasus ini, di mana terdapat A dan B, di mana centroid 1 itu bernilai 1, 1, dan centroid 2 itu 2, 1. Untuk pengulangan berikutnya, atau pengulangan 1 sampai selesai, centroid itu baru dihitung dengan menghitung nilai rata-rata pada setiap klaster. Jika centroid baru berbeda dengan centroid sebelumnya, maka proses dilanjutkan ke langkah berikutnya. Tetapi apabila centroidnya baru dihitung itu sama dengan centroid sebelumnya, maka clustering selesai. Tahap selanjutnya adalah menghitung jarak dengan centroid. Rumus-rumus untuk menghitung jarak itu ada 3, yaitu Euclidean, Manhattan atau city block, yang ketiga ada Minkowski. Namun pada kasus sekarang saya menggunakan Euclidean distance. Ini adalah berupa rumusnya, bisa disimak jika D adalah jarak, J itu banyaknya data, C adalah centroidnya, sedangkan X data dan C itu centroid. Ini X adalah suatu datanya, dan C ini adalah suatu datanya, di mana datanya itu adalah yang ini, yang C1 dan C2. Maka kita akan menghitung jarak dengan klaster 1, di mana tadi telah diketahui bahwa C1A itu 1 dan C1B itu adalah 1 juga, sedangkan C2A itu 2 dan C2B itu adalah 1. Maka kita akan memasukkan centroid tadi ke dalam rumus yang sebelumnya kita sudah bahas, yaitu rumus Euclidean. Di sini akan dimasukkan centroid 1A ini dengan centroid 1B, maka menghasilkan perhitungan seperti ini. Jika bertanya dari mana asal 2, 4, dan 5 ini, kita lihat kembali dari data sampel sebelumnya. Ini adalah data sampel yang bagian A. Kita mendapatkan nilainya dari hasil yang ini. Maka dimasukkan ke dalam rumus yang tadi, 2 minus 1 pangkat 2 ditambah 1 minus 1 pangkat 2, maka hasilnya 1. Begitu seterusnya, sama seperti sebelumnya. Ini angka 4 dari sampel A, sumber data tadi. Sama yang jarak data dengan klaster 2 ini pun tidak jauh berbeda dengan klaster 1 sebelumnya. Hanya berbedanya di sini adalah C2A, yaitu centroid 2A yang telah diketahui sebelumnya pada sumber data tadi. Di sini juga ada centroid 2B-nya juga yang diketahui, lalu tinggal dijumlahkan. Maka seterusnya hitung jarak pada setiap data dan hasilnya seperti pada tabel. Kita masukkan semuanya nilai yang sebelumnya tadi dengan jarak centroid 1 itu yang terdapat pada nilai yang pertama itu adalah 0, yang kedua adalah 1, yang ketiga adalah 3,605551, dan yang keempat menghasilkan distance centroidnya itu 5. Sedangkan pada distance centroid 2, pada sampel yang pertama itu menghasilkan 1, yang kedua itu adalah 0, yang ketiga adalah 2,828427, dan yang terakhir adalah 4,242640. Itu kita sudah mendapatkan nilai cluster
atau pengelompokan data seperti ini. Dihitung dari nilai terkecil, maka yang data kuning ini adalah data yang paling terkecil. Ini untuk pengklasterannya. Jadi record yang pertama itu masuk ke klaster 1, yang kedua masuk ke klaster 2, yang ketiga masuk ke klaster 2, yang keempat pun masuk ke klaster 2. Kemudian setelah ini kita lakukan literasi kembali ke proses selanjutnya, yaitu langkah yang kedua. Kita titik sentroidnya kembali, dan rata-rata atau average pada titik-titik yang ada di dalam klaster tersebut. Di sini terdapat titik sentroid yang pertama itu terdapat di C1, maka itulah titik sentroidnya hanya satu. Jadi yang kedua, karena di sini ada beberapa data yang ada 3 buat data yang masuk ke sentroid kedua, maka kita lakukan perhitungan kembali rata-rata dari keseluruhannya menggunakan uh, rumus average untuk mendapatkan suatu titik sentroidnya. Maka terjadilah pengulangan pertama, yaitu nilai pada sel diperoleh dari perhitungan rata-rata pada tabel di atas sesuai dengan warna selnya. Di sini terdapat sentroid yang pertama menghasilkan 1, yang sentroid 1B itu 1, sedangkan yang sentroid 2A itu 3,666667, dan sentroid 2B itu 2,666667. Dan 67 ini adalah hasil rata-rata dari bagian A ini. Dan yang B ini terdapat dari hasil rata-rata di sini. Dari sini kita melakukan perhitungan sama seperti yang sebelumnya. Di sini di mana perbandingannya antara jarak klaster 1 dengan klaster 2, mana yang paling kecil, yaitu klaster 1, maka di sini klaster satunya bernilai oke. Lalu pada yang baris kedua ini ada distance klaster satunya itu 1, lalu klaster 2-nya ada 2,357023, maka yang lebih kecil adalah klaster 1, maka di sini hasilnya oke. Lalu di yang baris ketiga ada 3,605551, sedangkan klaster 2 0,471405, maka diambillah nilai terkecil, yaitu pada klaster 2. Sedangkan yang terakhir di klaster 1 itu ada 5, dan di klaster 2 itu ada 1,885618, maka oke-nya berada di klaster 2. Lalu pengulangan kedua akan kita mendapatkan hasilnya seperti ini dengan menggunakan rumus yang sebelumnya tadi juga. Kita menemukan lagi di sini. Pengulangan ketiga pun sama pengulangan kedua itu kita tentukan titik sentroidnya, dan yang pengulangan 3 ini adalah suatu hasil yang pengulangan tadi. Karena sentroid tidak mengalami perubahan sama dengan sentroid sebelumnya, maka proses clustering selesai. Inilah pencarian sentroid menggunakan clustering Cummins ini. Selanjutnya saya akan melanjutkan
ke materi berikutnya, yaitu naive bias. Baik, akan saya lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu naive bias. Algoritma naive bias merupakan sebuah metode klasifikasi menggunakan metode probabilitas dan statistik yang ditemukan oleh ilmuwan Inggris bernama Thomas Bayes. Algoritma naive bias ini memprediksi peluang di masa depan berdasarkan pengalaman yang di masa sebelumnya, sehingga dikenal sebagai teorema bias. Ciri utama dari naive bias ini adalah asumsi yang sangat kuat atau naif yang independensi dari masing-masing kondisi atau kejadian. Kelebihan dan kekurangan dari metode naive bias ini adalah kelebihannya mudah untuk dibuat dan hasilnya sangat bagus. Tetapi kekurangannya asumsi independence atau antar atribut membuat akurasi berkurang atau karena biasanya ada keterkaitan. Persamaan teorema Bayes ini dengan rumus yang seperti tertera di sini dengan keterangan X sama dengan data dengan kelas yang belum diketahui, C adalah hipotesis data merupakan suatu kelas spesifik, dan P, C, X probabilitas hipotesis berdasarkan kondisi atau posteriori probabilitas. Selanjutnya ada PC probabilitas hipotesis atau prior probability. Lalu ada PXC probabilitas berdasarkan kondisi pada hipotesis. Yang terakhir ada PX yaitu probabilitas C. Di sini adalah tahapan-tahapan di mana proses algoritma naive bias ini berjalan. Yang pertama adalah menghitung nilai peluang kasus baru dari setiap hipotesa dengan kelas atau label yang ada. Yang kedua adalah menghitung nilai akumulasi peluang dari setiap kelas. Yang ketiga adalah menghitung nilai P, XCI, XPCI. Yang terakhir adalah menentukan kelas dari kasus tersebut. Ini kita memiliki contoh kasus di mana ada data testing. Di sini tertera ada dari umur kurang dari 30 itu income-nya besar, tetapi student no, tidak bersekolah, maksudnya tidak melanjutkan. Lalu ada credit rating yaitu fair, bias komputer itu no. Di sini juga ada umur kurang dari 30 itu pemasukannya tinggi tapi tidak melanjutkan sekolah, kredit ratingnya excellent, dan bias komputer itu no. Lalu di sini ada usia rentan 3-40, income-nya high, student-nya no, kredit ratingnya fair, bias komputernya yes. Lalu di atas 40, income-nya medium, tetapi mereka tidak melanjutkan sekolah. Lalu kredit ratingnya itu fair, bias komputer yes. Dan selanjutnya ada usia lebih dari 40 tetapi income-nya low, student-nya yes, jadi melanjutkan sekolahnya. Lalu kredit ratingnya yes, tetapi no untuk bias komputer. Kemudian ada lebih dari 40 tahun itu income-nya low tetapi student-nya yes, kredit ratingnya excellent tetapi tidak membeli komputer. Lalu ada rentan usia 31-40, income-nya low, student yes, kredit ratingnya excellent yes untuk bias komputer. Lalu ada kurang dari 30 tahun, income-nya medium, student-nya no, kredit ratingnya fair, lalu bias komputer no. Ada pula kurang dari usia 30 tahun,
Income-nya low, student-nya yes, credit rating-nya fair, base komputer yes. Lalu ada usia lebih dari 40 tahun, income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya fair, dan base komputer yes. Setelah itu ada kurang dari usia 30 tahun, tetapi income-nya medium, student-nya yes, credit rating-nya excellent, base komputernya yes. Rentan usia 31 sampai 40 tahun dengan income medium, student-nya no, credit rating-nya excellent, dan yes untuk base komputer. 31 usia rentan 31 sampai 40 tahun, income-nya high, student-nya yes, credit rating-nya fair, base komputer yes. Yang terakhir ada usia kurang dari 40 tahun, maksud saya lebih dari 40 tahun, income-nya medium, student-nya no, credit rating-nya itu excellent, dan base komputernya itu no. Di sini data testingnya adalah X sama dengan usia kurang dari 30, yang income-nya medium, lalu student-nya yes, credit rating-nya juga fair, itu yang akan dicari. Maka di sini dipecahkan dengan PCI, di mana yang berstatus membeli komputer yes dari keseluruhan data di sini adalah 9 dari 14 orang, jika dijumlahkan adalah 0,643. Sedangkan yang tidak membeli komputer sebanyak 5 orang dari 14 jumlah keseluruhan. Jika dijumlahkan maka mendapatkan hasil 0,357. Lalu di sini ada umur kurang dari 30 tahun yang membeli komputer, yaitu sebanyak 2 dari 9 orang jumlah keseluruhannya. Maka dapat dijumlahkan sebanyak 0,222. Lalu selanjutnya ada usia kurang dari 30 yang tidak membeli komputer sebanyak 3 orang dari 5 keseluruhan, jika dijumlahkan menjadi 0,6. Selanjutnya ada income yang mendapatkan income-nya medium tetapi membeli komputer sebanyak 4 dari 9 orang dari keseluruhan, dengan dijumlahkan sebanyak 0,444. Sedangkan income yang medium tetapi tidak membeli komputer sebanyak 2 dari 5 orang, apabila dijumlahkan menjadi 0,4. Selanjutnya ada student yang melanjutkan studi bernilai yes dan membeli komputer juga sebanyak 6 dari 9 keseluruhan, maka apabila dijumlahkan menghasilkan 0,667. Sedangkan student yang melanjutkan atau bernilai yes tetapi tidak membeli komputer sebanyak 1 dari 5 orang, apabila dijumlah menjadi 0,2. Lalu ada credit rating fair yang bernilai fair dan membeli komputer sebanyak 6 dari 9 orang keseluruhan, maka dapat dijumlahkan 0,667. Sedangkan credit ratingnya yang bernilai fair tetapi tidak membeli komputer sebanyak 2 dari 5 orang, maka apabila dijumlahkan menghasilkan 0,4. Nah, di sini jika dijumlahkan semua keseluruhan dari yang membeli komputer ini,
kita jumlahkan yang dari perhitungan sebelumnya, maka dapat dijumlahkan dari hasil yang membeli komputer ini. Di sini tertera 0,222 dikali 0,444 dikali 0,667 dikali 0,667, maka dihasilkan 0,044. Sedangkan yang tidak membeli komputer, dari data sebelumnya telah kita dapatkan hasilnya, lalu diakumulasikan dari sini jadi 0,6 dikali 0,4 dikali 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,019. Sedangkan yang PXCI dikali PCI itu yang membeli komputer ya dengan banyaknya orang yang membeli komputer, maka menghasilkan 0,044 dikali 0,643, hasilnya 0,028. Tetapi yang tidak membeli komputer, maka probabilitasnya adalah 0,357 dikali 0,019, maka hasilnya 0,007. Untuk usia di bawah 30 tahun dengan income medium, lalu studentnya yes, dan kredit ratingnya fair, masuk ke kelas base komputer yes. Maka begitu seputar penjelasan tentang naive Bayes ini. Saya akan melanjutkan ke materi yang ketiga, yaitu association rule a priori algoritma. Baik, kita masuk ke metode yang terakhir, yaitu association rule a priori algorithm. Metode asosiasi termasuk salah satu metode dalam data mining yang banyak dipergunakan saat ini. Association rule ini adalah teknik data mining untuk menemukan aturan asosiatif antara suatu kombinasi item. Market basket analisis untuk menemukan keterkaitan antara item-item yang dibeli oleh customer. Dalam metode ini, terdapat beberapa teknik yang disebut association rule dengan algoritma a priori. Di sini kita memiliki parameternya, di mana support ini adalah atau nilai penunjang suatu ukuran yang menunjukkan berapa besar tingkat dominasi suatu item atau item set dari keseluruhan transaksi. Ukuran ini menentukan apakah suatu item atau item set layak untuk dicari confidence tersebut. Misal, dari keseluruhan transaksi yang ada, beberapa besar tingkat dominasi yang menunjukkan item A dan item B itu dibeli secara bersamaan. Yang kedua itu adalah confidence, nilai kepastian. Suatu ukuran yang menunjukkan hubungan antar dua item secara conditional. Misal, seberapa sering item B dibeli jika orang membeli item A. Atau membandingkan seberapa banyak apabila orang membeli roti dan membeli susu. Analisis asosiasi menjadi terkenal karena aplikasinya untuk menganalisa isi keranjang belanjaan di pasar swalayan. Analisis asosiasi ini juga sering disebut market basket analysis. Maka aturan asosiasi biasanya dinyatakan dalam bentuk seperti contoh ini adalah roti, mentega, susu. Supportnya 40%, confidence-nya 50%. Aturan tersebut berarti 50% dari transaksi di database yang memuat item roti dan mentega juga memuat item susu. Sedangkan 40% dari seluruh transaksi yang ada di database memuat ketiga item tersebut.
Dapat juga diartikan, seorang konsumen yang membeli roti dan mentega mempunyai kemungkinan 50% untuk juga membeli susu. Aturan ini cukup signifikan karena mewakili 40% dari catatan transaksi selama ini. Maka langkah penyelesaiannya adalah, yang pertama adalah menganalisis pola frekuensi tinggi. Tahap ini mencari kombinasi item yang memenuhi syarat minimum dari nilai support dalam database yang dapat dirumuskan sebagai berikut, di mana ada support antara A dan B, lalu ada transaksi yang mengandung A dan B dibagi transaksi dikali 100%. Yang kedua ada pembentukan aturan asosiatif. Setelah semua pola frekuensi telah ditemukan, barulah dicari aturan asosiatif yang memenuhi syarat minimum untuk confidence dengan menghitung confidence aturan asosiatif A, B, dan dengan menggunakan rumus berikut, yaitu ada confidence transaksi yang mengandung A dan B dibagi transaksi mengandung A dikali 100%. Interesting rule. Ada rule atau aturan di mana support lebih besar sama dengan minimum support dan confidence lebih besar sama dengan minimum confidence. Algoritma association rule atau a priori algorithm ini, yang pertama menentukan frekuensi item set atau FIS, yaitu dengan set of item, sekumpulan item yang mana support lebih banyak dari sama dengan minimum support. Lalu ada subset dari frekuensi item set harus frekuensi item set. Pencarian FIS ini mulai dari satu item sampai dengan item set. Yang kedua adalah menggunakan frequent item set untuk menghasilkan rule A asosiasi. Di sini kita memiliki contoh diketahui sebuah tabel transaksi di bawah ini dengan transaksi ID itu ada 1000 dengan item booknya, item yang dibelinya itu ada A, B, C. Transaksi ID yang kedua adalah 2000 dengan item yang dibelinya A dan C. Transaksi ID yang ketiga itu 4000 dengan item yang dibeli A dan D. Dan yang terakhir ada transaksi ID sebesar 5000 dengan item yang dibeli itu adalah B, E, dan F. Ditentukan minimum support sama dengan 50% dan minimum confidence-nya itu 50% juga. Maka solusinya kita temukan FIS yang tadi atau frequent item set, di mana item A, B, C, D, E, F dengan support A sebanyak dibagi banyak jumlah nilai yang dibeli, maka dijumlahkan. Kenapa ini 3? Karena di slide sebelumnya yang transaksi yang membeli item A itu adalah sebanyak 3 kali. Maka 3 dibagi 4 menjadi 75%. Sedangkan item support B 2, di sini terlihat jelas yang membeli item B itu berada di transaksi ID yang 1000 dan 5000. Maka 2 dibagi 4 sama dengan 50%. Yang C pun sama, karena di sini hanya ada transaksi ID yang 1000 dan 2000 yang membeli item C, maka dapat dijumlahkan 2 dibagi 4 itu 50%, sedangkan yang support D hanya ada pada transaksi ID yang 4000, yang artinya hanya ada satu yang membelinya, lalu 1 bagi 4 adalah 25%. Dan E itu terdapat pada transaksi ID yang keempat, di mana transaksi ID-nya 5000 dengan jumlah keseluruhan yang membeli item E itu hanya 1, maka 1 bagi 4 itu 25%. Dan yang terakhir
ada support F, di mana support F ini hanya dibeli sebanyak satu kali, sama seperti item E, dibeli pada transaksi ID yang 5.000, maka hasilnya pun sama 25%. Maka setelah dihitung frekuen item setnya, besar atau sama dengan minimum supportnya, menghasilkan item A supportnya sebanyak 75%, item B 50%, item C 50%, item D 25%, item E 25%, dan yang terakhir item F 25%. Maka item A, B, C jika disupport berapa banyak yang membeli item A dengan item B secara bersamaan, mendapatkan hasil 1/4, yaitu sebanyak 25% kemungkinannya. Apabila yang membeli item A dengan item C membeli secara bersamaan, itu probabilitasnya 2/4, yaitu 50%. Dan yang terakhir, support yang membeli item barang B dengan C secara keseluruhan itu sebanyak 1/4%, yaitu 25%. Maka jika disimpulkan, item AB yang membeli barang A dan B secara bersamaan itu 25%, yang membeli barang A dan C itu sebanyak 50%, dan yang terakhir yang membeli barang B dan C sekaligus itu 25%. Maka frekuen item setnya seperti ini. Di sini yang paling besarnya adalah AC itu dengan 50%. Yang kedua, menentukan confidence. Confidence yang membeli barang A dengan C secara bersamaan, maka dijumlahkan 2/4 dibagi 3/4, maka menghasilkan 66,6%. Atau dapat dijumlahkan 50% dibagi 70% sama dengan 66,6%. Dan confidence yang membeli barang C bersamaan dengan item A, supportnya maka 2/4 dibagi 2/4, yaitu 100%. Atau 50% dibagi 50% menjadi 100%. Yang ketiga adalah tentukan interesting rule body head support confidence. Maka yang membeli barang A bersamaan dengan C yaitu 50% dan 66,6%. Dan yang membeli barang C bersamaan dengan barang A sebesar 50%, 100%. Interesting rule besar dari atau sama dengan minimum support dari minimum confidence-nya adalah ini hasilnya. Yang keempat, menentukan knowledge. Knowledge A dan C. 50% dari semua transaksi item A dan item C dibeli secara bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli item A, 66,6% membeli item C. Sedangkan 50% dari semua transaksi item C dan item A dibeli bersamaan. Dari semua transaksi yang membeli item C, 100% pasti membeli item A. Ini adalah contoh studi kasus lainnya. Di sini terdapat transaksi ID T1, T2, T3, dan T4, di mana T1 itu memiliki roti, selai, dan mentega. Di T2 itu roti dan mentega. T3 itu roti, susu, mentega. Dan T4 itu coklat dan roti. T5 coklat dan susu. Di mana ketentuannya? Suatu supermarket mempunyai sejumlah transaksi seperti pada tabel sebelum yang ini. Sebuah association rule dari data tersebut dengan cara menghitung support dan confidence.
pakailah metode a priori dengan minimum support 0,3 dan confidence-nya 0,8. Maka apabila ditabulasikan data akan mendapatkan seperti ini, di mana T1 itu rotinya 1, selainya 1, mentega 1, coklat 0, susu 0. T2 roti 1, selai 0, mentega 1, coklat 0, susu 0. Dan T3 roti 1, selai 0, mentega 1, coklat 0, susu 1. T4 roti 1, selai 0, mentega 0, coklat 1, susu 0. Dan yang terakhir T5 roti 0, selai 0, mentega 0, coklat 1, susu 1. Dengan total keseluruhan roti ada 4, selai 1, mentega 3, coklat 2, dan susu 1. Maka support dan frequent items setnya akan menjadi seperti ini. Diketahui minimum supportnya tadi sebelumnya 0,3 dan confidence-nya 0,8. Maka dijadikanlah item setnya seperti ini. Terdapat roti selai mentega di T1 dan T2 ada roti mentega, T3 roti susu mentega, T4 coklat roti, T5 coklat susu. Ini adalah item setnya. Yang membeli roti itu 4 dari 5 orang, maka 0,8 kemungkinannya. Yang membeli selai adalah 1 dari 5 orang, maka 0,2. Menteganya ada 3 dari 5 orang, maka hasilnya 0,6. Coklat 2,2/5 sama dengan 0,4. Dan susu 1/5 menghasilkan 0,2. Di sini item setnya minimum supportnya kan 0,3. Tapi di sini roti dan coklat itu 1/5, 0,2. Jadi tidak dimasukkan. Karena minimum supportnya 0,3 dan confidence-nya di sini roti mentega tidak masuk karena kurang dari 0,8. Maka confidence-nya roti orang yang membeli roti bersama dengan mentega kemungkinannya 0,6 per 0,8 sama dengan 75%. Sedangkan orang yang membeli mentega dan pasti membeli roti sebanyak kemungkinannya 0,6 dibagi 0,6 yang artinya 100% orang-orang pasti membeli mentega pasti membeli roti jika membeli mentega. Di sini interesting rule-nya adalah roti mentega, yang membeli roti dan membeli mentega itu sebanyak 60% dan 75%. Sedangkan yang membeli mentega dan roti 60% menjadi 100%. Knowledge-nya adalah orang yang membeli roti sekaligus mentega 60% dari semua transaksi. Roti dan mentega dibeli bersamaan dari semua transaksi yang membeli roti. 75% membeli mentega. Sedangkan mentega yang membeli roti juga sebanyak 60% dari semua transaksi. Mentega dan roti dibeli secara bersamaan dari semuanya. Dari semua transaksi yang membeli mentega 100% membeli roti. Sudah dijelaskan semua dari teknik clustering Cummins, naive Bayes, dan association rule a priori algoritma. Apabila masih banyak kesalahan, mohon maaf. Dan apabila ada masukan, boleh di komen di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.